Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku bersama guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Kiai Haji Syarif Manhaji dan Ustadz Fikri Haikal MZ. Pemirsa yang dirahmati Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Hingga sampai saat ini bencana demi bencana hadir di hadapan kita. Belum selesai tentang bencana wabah yang menimpa kita bahkan hampir 1 tahun lebih, ditambah lagi dengan bencana berikutnya. Dan kita baru mendengar kabar bahwa ada peristiwa banjir besar yang terjadi di NTT dan baru saja juga ada gempa yang menimpa keluarga kita yang ada di Kabupaten Malang. Tetapi yang jelas apa yang hadir di hadapan kita tidak lepas dari skenario sang penulis yang maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah pentingnya kita harus mencermati apa sesungguhnya kehendak Allah dengan menghadirkan bencana yang bahkan hingga memasuki bulan suci Ramadan belum juga selesai. Tetapi kita harus tetap berbaik sangka bahwa ada hikmah di balik sebuah peristiwa sebagaimanapun beratnya peristiwa tersebut. Itulah pemirsa yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, Ramadan dan ujian. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami undang Anda untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag Ramadan dan ujian. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, segenap DKM Masjid Jami Darussalam, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Belakangan memang musibah datang silih berganti menimpa kita sebagai sebuah bangsa. Mulai dari banjir bandang di NTT, kecelakaan kendaraan yang merenggut puluhan korban. Lalu beberapa hari terakhir saudara-saudara kita di Malang tertimpa bencana gempa. Saudara, umumnya ketika manusia diberikan musibah, bencana dan masalah, yang terjadi kemudian bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi malah berkeluh kesah kemana saja. Ini memang karakter
karakter manusia seperti diceritakan, disampaikan dalam Quranul Karim. Iza massahu sarra jazu'a. Manusia itu kalau ditimpa masalah, diberikan ujian, dia berkeluh kesah. Itulah karakter kita manusia, bukan makin mendekatkan diri kepada Allah, malah senangnya nyari kambing hitam. Bukan introspeksi diri, malah nyalain orang lain. Kalau ditimpa dengan ujian, kalau ditimpa dengan masalah, kalau dihantam dengan musibah, paling enak ngeluh kemana-mana, nyalain orang lain dah. Kalau lagi tanggung bulan, duitnya cekak, dompetnya teplek. Dompet teplek, ngerti dompet teplek? Ngeluh. Jangankan se-RT, sekelurahan orang tahu dia lagi cekak. Kalau lagi diberikan kesulitan, ngeluh. Ini watak manusia nih, watak kita nih. Kalau lagi dicoba dengan bencana, nyari kambing hitam, nyalain orang lain. Gara-gara pemerintahnya nih, gara-gara wali kotanya, gara-gara gubernur, gara-gara. Bukan itu. Orang beriman ketika ditimpa dengan bencana, dia makin mendekat kepada Allah. Kan kata Ibnu Athaillah begitu tuh. Orang beriman yang kalau ditimpa dengan musibah itu teguran. Makin introspeksi, makin dekat dia kepada Allah. Kenapa? Ditegur. Orang beriman yang kalau masih sering mengerjakan maksiat, kalau ditimpa musibah itu hukuman. Insaf, sadar, balik ke jalan agama. Tapi orang yang gak beriman, kalau dia ditimpa musibah itu persekot. Ayo, ujian yang menimpa negara kita, cari ke dalam diri kita. Apakah ini teguran? Apakah ini hukuman? Atau jangan-jangan ini persekot? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang beriman yang kalau diuji dengan berbagai macam masalah, makin mendekatkan diri, bukan ngeluh kemana-mana. Tapi sebaliknya, wa iza massahul khair manu'a. Kalau lagi diuji sama nikmat, dikasih hartanya banyak, pelitnya 17 setan. Bakhil, medit, pelit, pantat kuning, buntut gasiran. Makanya jarang kita di kampung-kampung dengar kalau ada orang lagi dapat duit ngoceh kemana-mana. Jarang, nggak pernah kita dengar. Yang ada kalau udah ditimpa seabrek masalah, ngeluh. Nggak ada tuh orang lagi dapat obyekan ngeluh. Obyekan gua gol nih, duit gua lagi banyak nih. Nggak ada. Betul apa enggak? Yang ada kalau ditimpa kesulitan, ngeluh. Diuji dengan berbagai macam masalah, orang lain pada tahu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu orang beriman yang apabila diuji dengan musibah, dia makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap husnuzon, berbaik sangka, bukan malah nyalain orang, nyari kambing hitam, nyari orang ketiga. Introspeksi ke dalam diri. Makanya kata orang bijak, saudara, orang introspeksi itu adalah yang belajar mencari kesalahan diri sendiri. Sebab kalau nyari kesalahan orang, nyari kambing hitam, nggak pakai belajar. Yang ribet yang pakai belajar introspeksi.
mencari ke dalam apa yang kurang sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa ketika bencana hadir di hadapan kita, apalagi kita adalah orang beriman, itu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas daripada keimanan kita. Lantas bagaimanakah langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mengambil hikmah dari peristiwa bencana? Itulah yang akan dijelaskan dalam segmentasi selanjutnya Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan ujian. Sebelum memasuki Ramadan, kita pun telah menghadapi berbagai macam ujian. Ternyata memasuki bulan suci Ramadan, kita akan dihadapkan pada ujian berikutnya. Tetapi yang jelas, orang yang telah matang ketauhidannya akan menganggap bahwa ini semua adalah skenario yang ada hikmahnya. Bagaimanakah penjelasannya, Ustaz Fikri? Silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, mohon maaf, ujian, cobaan, bencana yang menimpa setiap kita sudah barang tentu tidak ada seujung kukunya dengan ujian dan bencana yang dialami oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit saja ingin menyegarkan, Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan pamannya Abu Thalib. Beberapa hari kemudian ditinggalkan istri tercintanya. Orang-orang Mekah mengisolir dakwah baginda Nabi. Ada pelarangan. Orang-orang Mekah yang berhubungan dengan baginda Nabi akan mereka kenakan sanksi. Oleh keluarga besarnya Nabi dikucilkan. Oleh saudara-saudaranya Nabi dihina, dicaci dan dimaki. Saat itu Nabi sudah sampai kepada titik nadir, terpuruk dari bencana dan masalah. Ya Allah, bayangkan, dijauhi keluarga, diisolasi masyarakat, istri tercinta meninggal dunia, paman yang membantu perjuangan Nabi juga sudah meninggal sendirian. Apa yang terjadi? Allah memberikan keterangan dalam Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Orang-orang beriman yang apabila ditimpa dengan masalah, ujian, cobaan, dia bersabar, lalu mendirikan sholat. Saat itu baginda Nabi sudah ada di titik nadir bencana. Apa yang terjadi? Allah mengundang baginda Nabi lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa itu terjadi? Karena sabar. Orang yang ditimpa bencana, ditimpa musibah, ditimpa berbagai macam masalah, sabar. Sabar tuh bukan diem delohom ayem-ayem. Kagak punya duit, sabar aja dah. Ntar juga kalau Allah mau kenyang, kenyang sendiri. Kenyang pala lu bau menyan. Yang namanya sabar bukan diem berpangku tangan. Tapi yang namanya sabar berusaha mencari jalan keluar. Itu sabar. Karena baginda Nabi sabar, Allah mengundang lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, saudara, jangan lupa di penghujung dari ikhtiar kita sebagai orang beriman ada realitas keilahian, ada campur tangan Allah. Allah akan menolong hamba-hambanya yang sabar dalam menerima ujian sambil tetap khusyuk menjalankan ibadah sholat. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karenanya buat kita orang beriman, buat kita orang Islam, ketika ditimpa dengan berbagai macam ujian, tidak lain dan tidak bukan
sabar. Lalu mengerjakan ibadah sholat lebih khusyuk lagi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan, kalau Allah cinta kepada segolongan kaum, innallaha iza ahaba qauman, kalau Allah cinta kepada sekelompok kaum, maka Allah akan mengujinya dengan berbagai macam ujian. Kalau mereka ridho, Allah pun akan ridho kepada mereka terhadap ujian itu. Tapi kalau kaum itu malah marah, tidak menerima, apalagi sampai suuzon, maka Allah pun akan murka kepada sekelompok kaum tersebut. Tentu orang yang diuji oleh Allah adalah orang yang disayang, berhasil mencuri perhatian Allah. Keder kita, keder bahasa Bekasi ngerti keder ya? Bingung kita kalau dalam hal hidup di alam dunia kita tidak diberikan bencana, musibah dan ujian oleh Allah. Justru Allah memberikan ujian, bentuk rasa sayang Allah kepada hambanya. Justru bingung kita kalau hidup di Bekasi, hidup di Indonesia nggak pernah diuji oleh Allah, bingung kita. Awas, hati-hati. Sehat terus sepanjang masa, nggak pernah sakit, hati-hati. Hati-hati. Dikasih duit terus jabatan naik terus, nggak pernah diuji oleh Allah, hati-hati. Jangan sampai terkena istidraj. Apa istidraj? Emang disengaja oleh Allah, nggak diuji supaya nanti diambilnya kayak orang lagi mancing lindung, diulur, tapi ujungnya dibetot. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena itu orang beriman sabar dan mengerjakan sholat, makin mendekatkan diri, kualitas imannya makin berkilau ketika dia diuji dengan berbagai macam musibah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kami masih menantikan Anda untuk mengirimkan pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita. Anda bisa mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag Ramadan dan Ujian. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Menesaku. Dalam segmentasi berikut ini Kiai Syarif akan menjelaskan kepada kita untuk bersama-sama mentadabur apa yang hadir di hadapan kita, yaitu bencana. Dan ini akan terjadi di bulan suci Ramadan. Ramadan dan bencana, bagaimanakah kita memaknainya? Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, para pemirsa TV One dimanapun berada, semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua, terusus buat Kiai Haji Hasan Basri selaku pendiri dan pengasuh dari Al-Watoniyah 22. Semoga Allah berikan terus keberkahan. Jamaah sekalian berbahagia, umat Nabi Muhammad ini umat yang kelewat istimewa. Kendati pun kita turut berduka dengan segala petaka musibah yang akhir-akhir ini bertubi-tubi silih berganti terjadi di negeri tercinta kita. Tetapi kalau kita buka kitab Sunan Abi Daud, kita akan menjadi orang yang begitu menyikapi dengan sebuah sifat optimis, rasa optimis. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang termaktub dalam Sunan Abi Daud. Ummati hadhihi ummatun marhumatun.
Nabi yang bersabda bahwa umatku ini adalah umat yang disayang, umat yang terhormat. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Tidak ada bagi umatku siksaan di akhirat. Wa 'adzabuha fid dunya al-fitanu waz-zalazilu wal qatlu. Begitu yang Nabi sampaikan. Jadi peristiwa gempa ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa umatku adalah umat yang terhormat. Mereka mendapatkan ujian musibah dalam bentuk gempa dari lantaran itu sebagai pengganti jangan sampai umatku nanti mendapatkan siksaan di yaumil qiyamah. Jadi kalau kita ngelihat kayak begini, apapun keadaannya umat Nabi Muhammad, maka mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan apapun harus bersyukur. Dia diberikan keistimewaan, apalagi bulan puasa. Sebentar lagi nih, lusa bulan puasa kalau ditentukan sama pemerintah, kelihatan ru'yatul hilalnya telah disepakati. Maka jemaah sekalian berbahagia, itu sebuah informasi bahwa mereka yang masuk di bulan Ramadan itu menjadi sebuah dalil yang sangat cukup untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Betapapun keadaannya, kita lihat bahwa puasa akan menyelesaikan segala petaka. Ada sebuah kitab namanya Hilyatul Aulia, Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani. Beliau menceritakan tentang sosok wanita yang menangis sejadi-jadinya. Dari sebab apa? Dari lantaran suaminya menceraikan dirinya. Siapa yang menceraikannya? Baginda Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, seorang wanita yang bernama Hafsah bintu Umar. Dia menangis. Pamannya yang bernama Qudamah dan Utsman bin Maz'un menghibur dia punya keponakan karena sedang mendapatkan kesedihan. Dia sampai berkata, wallahi ma tallaqani an shiba'in. Tidaklah Nabi menceraikan aku dari lantaran beliau jemu kepadaku. Saat ini Hafsah sedang menangis. Wanita mana yang tidak akan bersedih ketika mendapati kenyataan rumah tangganya harus pecah dan berpisah? Apalagi yang menceraikan adalah baginda Rasulullah. Dia menangis sejadi-jadinya. Ketika sedang menangis ditemani oleh dua pamannya, masuk baginda Rasulullah SAW. Nabi masuk menemui Hafsah, fatajalbabat, maka kemudian beliau segera memakai jilbabnya. Jemaah, kemudian Nabi bersabda, qala li Jibril, telah berkata kepadaku siapa Jibril, raji Hafsata binta Umar fa innaha sawwamatun qawwamatun wa innaha zaujatuka fil jannah. Allahu akbar. Malaikat Jibril ikut campur. Allah kirim untuk menyampaikan pesan kepada baginda Rasulullah. Rujuklah engkau kepada Hafsah bin Umar binti Umar. Jangan kau ceraikan wanita yang satu ini. Kenapa jangan diceraikan? Fa innaha sawwamatun wa qawwamatun. Ini perempuan kelewat istimewa. Kerjaannya puasa, kerjaannya sholat malam. Jemaah sekalian yang berbahagia, maka Ramadan yang akan kita datangi, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya, adalah sesuatu kesempatan Allah ingin memberikan banyak karunia kepada hambanya. Seorang wanita yang sudah menangis, tidak punya harapan, saat dia harus menghadapi sebuah pukulan pahit dalam rumah tangga, Allah kirimin malaikat Jibril buat mengingatkan baginda Rasulullah, rujuk tuh istrimu yang bernama Hafsah, jangan dicerain. Itu wanita kerjaannya puasa, itu wanita kerjaannya sholat malam. Petaka hilang dengan puasa, petaka selesai dengan engkau sholat malam. Dari lantaran semua musibah yang terjadi apapun itu bentuknya, maka itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita penasaran dan kita perlu bukti.
Pemirsa silahkan buka Al-Quran surat Al-Hajj ayat 18. Begitu jelas Allah sampaikan di dalam Al-Quran, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Jemaah, ini terdapat dalam surat Al-Hajj. Menariknya surat Al-Hajj, hanya ini satu surah yang ditemukan di dalam surah ini 2 ayat sajdah. Yang saya baca tadi adalah bagian dari ayat sajdah yang disunahkan kita untuk sujud tilawah. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, tidakkah kalian mengetahui bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bersujud tunduk kepada Allah. Matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, semua makhluk tunduk kepada Allah. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Kalau Allah sudah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat atas apa yang Dia kehendaki. Maka Ramadan sebentar lagi menjadi kabar gembira, mengobati segala bencana, berganti dengan kebahagiaan. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah dalam segmentasi selanjutnya kita akan memahami lebih dalam lagi bahwa Allah melakukan apa yang ingin dilakukan, dan kita sebagai ciptaannya tidak ada celah-celah di mana kita mampu berimprovisasi. Karena agama ini adalah agama sempurna, maka kita harus bersandar pada kekasih Allah. Itulah yang insya Allah nanti kita akan jelaskan dalam segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Jemaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kita akan kembali dihibur dalam tanda kutip dalam menyikapi masalah ini. Karena di Al-Quran diceritakan betapa terjadi pada peristiwa Nabi Nuh alaihissalam, semua menjadi tertutup dengan air. Kalau sekarang kan kita ngelihat bagaimana air sampai ketinggian di 1 lantai atau 2 lantai. Kalau di dalam Al-Quran diceritakan lebih ekstrim lagi, bahwa gunung dilampaui oleh air, kayak apa banjirnya. Tetapi kita lihat surat Hud ayat ke-44. Mudah-mudahan ini menjadi penghantar bahwa Ramadan besok waktunya kita bermunajat dan benar-benar pasrah. Kalau bahasa orang Betawi gitu, nyerak ngapa udah, nyerak sekali-kali sama Allah gitu. Jangan ngandelin akal melulu gitu. Nyerak, ente nyerak minta tolong, karena udah diceritain di dalam Al-Quran. Pada saat peristiwa dibanjirkan itu pengikut Nabi Nuh dan kemudian lenyap semuanya kecuali orang-orang yang diselamatkan, apa yang terjadi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Allah suruh air untuk surut. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Ini kan jelas buat kita orang-orang yang yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini sangat jelas dan diperintahkan, dikatakan kepada bumi, wahai bumi, sedotlah, hisaplah air yang ada di atasmu itu, disuruh sedot sama Allah. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit berhenti, ente hujan berhenti, itu langit makhluk Allah, kudu tunduk. Maka jemaah sekalian berbahagia, Ramadan besok apapun kesulitan kita, apapun bentuknya, yang sifatnya pribadi atau secara kebangsaan, dia kudunya kelar dengan datangnya bulan Ramadan. Kudunya kelar, nggak boleh enggak. Kenapa saya sampaikan itu? Bila engkau berpuasanya imanan wahtisaban, bukan hanya menahan lapar dan haus dan syahwat kepada istrimu di waktu siang hari di bulan Ramadan, tetapi engkau upgrade puasamu, berhenti menggunjing saudaramu, menjaga pandanganmu, menjaga telingamu, menjaga seluruh anggota tubuhmu dari perbuatan kedurhakaan, maka engkau akan diberikan keberkahan oleh Allah. Oh, ayatnya sangat jelas bahwa bila ada satu kampung yang mereka bertakwa kepada Allah, Allah berikan keberkahan. Kan sekarang kagak, sesama muslim di TV
mereka saling menghujat dan menghina, membuka aib saudaranya. Ada kepuasan bahkan, gua laporin lo. Mereka syahadatnya sama, nabinya sama. Di bulan Ramadan cukup hentikan kejahatan itu. Hilangkan amarahmu. Jadilah orang-orang yang kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa puasa bukan sembarang ibadah. Bila engkau berpuasa maka ada potensi keikhlasan yang begitu besar di dalam dirimu. Jangan kau rusak kemudian saat kau ghibah, menggunjing saudaramu, menceritakan aib orang yang dia rukuknya sujudnya sama, saudara satu agama, saudara bahkan satu bangsa. Kau ceritakan tentang kejelekannya, padahal itu di bulan Ramadan. Bagaimana kemudian Allah tidak murka bila ada hambanya yang kau lakukan terlalu zalim. Dia nggak punya kemampuan, tapi dia itu makhluk Allah yang menciptakannya nggak terima. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Innallaha la yuhibbul zalimin. Boleh jadi petaka bertubi dari lantaran kau saling menyakiti, dari lantaran kau saling berbuat kejahatan kepada sesama. Jamaah sekalian berbahagia, karena itu bulan Ramadan ini mari kita kembali untuk menjadi orang-orang yang menghargai. 1 bulan aja kita jadi orang soleh, berhenti kita bikin dosa, berhenti kita punya sifat dengki. Maka yang terjadi, Allah berikan keberkahan buat republik ini. Buat pemimpin-pemimpin kita berhenti dengan segala syahwat politiknya yang kemudian menjatuhkan saudara yang lain demi kepentingan pribadi atau golongan. Bulan Ramadan ini kembali kita introspeksi. Mari bersama-sama tunduk di hadapan Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ini sebuah predikat yang luar biasa. Bagaimana mereka begitu bangga ketika bisa melakukan sebuah perbuatan untuk junjungannya, untuk pimpinannya. Saya melakukan ini untuk Tuan Raja. Bangga betul. Ketahuilah puasa yang kau lakukan adalah engkau persembahkan untuk Allah. Jangan sampai seperti yang Nabi ceritakan, dan ini dikutip dalam Ihya-nya Imam Ghazali, sebuah hadis 2 orang wanita yang dia hampir mati dalam keadaan puasa, minta izin kepada Rasulullah supaya dibolehkan untuk berbuka, dan kemudian utusan itu Nabi berikan 1 buah wadah dan Nabi perintahkan muntahkan semua yang pernah dia makan. Begitu dia muntahkan, kemudian yang keluar adalah darah segar dan maaf, daging yang masih segar. Kedua wanita itu memuntahkan dan keluar darah dan daging yang masih segar. Semua pada bingung melihatnya manusia. Nabi kemudian bersabda, hatani somata lima ahallallahu lahuma wa aftarata lima harramahullahu lahuma. Jamaah, Nabi kemudian bersabda, ini 2 orang perempuan, dia bisa berpuasa nahan dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Makan, minum dihalalkan oleh Allah, dia tahan dalam keadaan berpuasa. Tetapi dia telah membatalkan puasanya dengan dia melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nabi kemudian memberikan penjelasan, 2 orang ini suka ghibah, menceritakan aib saudaranya. Bagaimana dengan engkau yang menceritakan aib saudaramu di media sosial, bahkan di layar TV nasional? Daging apa yang kau makan, kecuali itu adalah disebutkan bangkai, daging bangkai saudaramu. Jamaah sekalian berbahagia, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, ini besok momen Ramadan yang kelewat istimewa dan dikhususkan buat umat Nabi Muhammad SAW. Dia akan menyelesaikan segala petaka dan menyeka setiap air mata. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Dan insya Allah untuk melengkapi tema bahasan kita akan perdalam tema kita tentang Ramadan dan ujian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Menjelang Ramadan, Majelis Ulama Indonesia menggelar tahrib dan istighosah di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Acara yang digelar pada Jumat malam lalu dilaksanakan secara virtual. Kegiatan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini dihadiri oleh sejumlah ulama, di antaranya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, bulan Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk umat muslim memperbaiki diri dan memohon ampun. Malah kita bersyukur bahwa kita dipanjangkan umur, insyaAllah beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan kali ini bulan Ramadan yang benar-benar memberikan keberkahan, kebaikan buat kita semua. Seperti kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, ampunan Allah. Karena itu mari kita jadikan bulan Ramadan untuk memohon ampun kepada Allah. Karena kita semua menyadari bahwa kita semua tidak ada yang tidak berdosa. Oleh karena itu kita mari memohon himayahnya, penjagaan, perlindungannya dari perbuatan maksiat, al-ma'asi wa dzunub. Kita mohon ampun semuanya, saghiriha wa kabiriha, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, kita tarhib ini bagian dari dakwah, mengingatkan, alarm kepada masyarakat betapa pentingnya kita masuk pada training kemanusiaan Madrasah Insaniyah yang ada di bulan Ramadan. Selain kita juga bertaubat, minta diampuni dosa, tapi kita ingin bagaimana memperbaiki kita di masa yang akan datang. Dan tetap tentunya kita menjaga protokol kesehatan, tetap kita bagaimana jati diri kita bangsa ini tetap utuh ya di kondisi seperti ini, sehingga kita saling peduli, saling memberi, dan bahkan saling menasihati. Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden juga mengingatkan bahwa Ramadan tahun 2021 ini masih dalam suasana menekan angka laju penyebaran COVID-19. Ia menyampaikan bahwa pembatasan aktivitas atau ibadah yang bersifat massal masih terus dilakukan. Dari Jakarta, Raifa Randi, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku dan kita sampai pada segmentasi tanya jawab. Insya Allah waktu yang sangat singkat ini akan melengkapi pemahaman kita khasanah tentang bagaimanakah memaknai sebuah bencana yang kita hadapi. Pertanyaan pertama kepada Ustadz Fikri, bagaimanakah memahami tingkat kualitas sebuah ujian yang kita terima? Kadang kita sebagai manusia selalu bersandar pada hal-hal yang rasional. Kita sering mengatakan ujian ini melebihi dari kapasitas kita. Lantas bagaimanakah kita menjelaskan ini, Ustadz Fikri? Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara, kebenarannya adalah Allah memberikan kita ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Itu kebenaran. Masalahnya kita ini manusia bukan ngikutin kebenaran, nyari pembenaran. Diberikan kita musibah, ngomong dah kita. Yang tadi saya katakan ngeluh. Tuhan ngasih gua ujian di luar batas kemampuan gua. Nih, nyari pembenaran. Padahal yang Allah timpakan kepada kita ujian, cobaan, masalah sesuai dengan batas kadar kemampuan kita. Allah yang menciptakan kita, nggak mungkin Allah nggak tahu kapasitas kekuatan kita. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, ujian, cobaan, musibah yang menimpa seorang yang beriman kepada Allah, laksana indahnya sebuah pedang. Pedang itu terlihat indah, bagus dan tajam setelah mengalami berbagai macam tempaan, dibakar, digetok,
dibakar lagi, dicelupin ke air dingin, dibakar lagi, digetok lagi, maka jadilah dia pedang yang indah, bagus dan sangat tajam. Begitulah ujian yang dilakukan oleh Allah kepada orang beriman. Pertama, rasa sayangnya Allah kepada seorang hamba. Yang kedua, kualitas imannya akan makin sedikit-sedikit dia tingkatkan. Bagaimana kemudian caranya meningkatkan kualitas iman? Lewat ujian, lewat persoalan hidup, himpitan, kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh di jalan raya itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini atas qadarnya Allah. Begitupun kita menyikapi ujian, masalah, musibah yang menimpa diri kita atas kehendak Allah. Maka kalau kita kembalikan ke sana, hati ini jadi qanaah, hati ini jadi menerima, enggak ngedumel. Sebab diberikan ujian, diberikan masalah, ngedumel, pahalanya hilang. Maka bala, ujian, cobaan, orang-orang dulu, ulama-ulama soleh, para aulia, bahkan para sufi, itu paling senang dengan ujian, masalah dan cobaan serta musibah. Mereka paling senang itu. Kenapa? Mereka merasa mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terpenting adalah ujian-ujian itu melunturkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Itu yang terpenting. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fikri, dan berikutnya kepada Kiai Syarif. Jika musibah menimpa seseorang pribadi atau keluarga, kita akan segera mengatakan bahwa itu sebagai musibah atau ujian. Tetapi bagaimanakah jika musibah ini menimpa seluruh manusia dalam skala besar, bahkan menimpa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Baik, ada warning keras dari Allah di dalam Al-Quran. Kita bisa temukan pemirsa dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Kalau Quran pojok, dia adanya sebelah kanan paling bawah. Di situ Allah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi Allah sudah berikan warning, dan hendaklah kalian takut terhadap sebuah bencana, fitnah yang tidak menimpa hanya kepada pelakunya saja. Kenapa bisa kayak begitu? Inilah perannya tentang kita amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau tidak melakukan kedurhakaan, tetapi engkau diam saat ada sebuah kesalahan. Dan momen Damai Indonesiaku ini adalah sebagai sebuah ikhtiar kita untuk mengingatkan kembali, kita untuk merajut sebuah silaturahim, saling menyayangi. Karena bila engkau membiarkan ada kemungkaran, sampai Allah sampaikan dalam Al-Quran itu, laula yanhahum rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul ithma wa aklimus suat. Ini yang kemudian dijadikan dalil oleh Imam Ghazali pada saat menceritakan tentang puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga dari pembicaraan kita, memperbincangkan dari orang-orang yang keburukan-keburukan orang lain. Dijadikan dalil oleh Imam Ghazali. Bagaimana mungkin engkau bisa melakukan kesalehan secara lokal sementara orang-orang di sekitarmu berbuat keburukan, dan kemudian engkau membiarkan itu. Bahkan di penutup juz 6 itu diceritakan bahwa Bani Israel itu dilaknat dari lantaran mereka kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh, karena mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Kan yang lebih bahayanya adalah kadang-kadang ikut-ikutan terlibat dalam perbuatan kemungkaran itu. Jemaah sekalian berbahagia, bahwa ada sesuatu garansi yang disampaikan oleh Nabi SAW yang tadi saya sampaikan, bahwa kendati pun bencana itu mengenaimu, saat engkau dalam keadaan beriman, jangan perlu engkau ketakutan, karena Nabi sudah menggaransi bahwa annahu badalan min adzabil akhirah. Itu bencana menjadi pengganti daripada engkau mendapatkan siksa nanti di yaumil qiyamah.
Ada sebuah kisah menarik, Imam Ghazali menceritakan berkaitan dengan puasa. Seorang dia tabiin, kasusnya sama kayak Wais Al-Qarni. Dia beriman kepada Rasulullah tapi nggak ketemu Rasulullah. Namanya Ahnaf bin Qais. Imam Ghazali menceritakan ini orang udah tua banget, padahal boleh dia nggak berpuasa. Dikatakan sama orang-orang di sekitarnya, innaka syaikhun kabirun wa inna sawma yudha'ifuka. Ente udah kelewat tua, kalau ente puasa terus ini akan berbahaya, akan membuatmu lemah. Apa yang disampaikan? Inni u'idduhu li safarin tawilin. Aku melakukan puasa kendati pun ada rukhsah boleh untuk berbuka puasa, membayar dengan fidyah karena dia tidak mampu, tapi dia paksa untuk melakukan ketaatan untuk bekal li safarin tawilin, perjalanan yang panjang. As-sabru ala ta'atillah ahwanu minas sabri min adzabi. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah itu lebih ringan dibanding sabar ketika engkau mendapatkan siksaannya kelak di yaumil qiyamah. Jadi artinya buat umat Nabi Muhammad apapun keadaannya sungguh sangat indah. Jadi kita nggak perlu yang penting tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kan yang kadang-kadang nih berbuat amar ma'ruf orang pada bingung, ente pakai ikut-ikutan, biarin dia aja, urusan dia yang tanggung jawab dosanya. Saya ingat betul ceramah dari ayah beliau almarhum. Iya betul, yang mabok elu, yang dosa elu, tapi kan kalau lagi ada siksaan gue kena juga gitu. Saya dengan bahasa beliau yang paling bisa. Tetapi Kiai, kalau seandainya nasihat sudah kita berikan, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah tidak didengarkan dan terus terjadi kemaksiatan itu, apakah artinya kita sudah mencukupkan untuk memberikan nasihat atau seperti apa? Ada juga yang Allah berikan kabar gembira. Kan semuanya kudu tunduk sama Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Ketika Al-Qur'an memberikan sebuah garansi. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini yang dijadikan sebuah bagian dalil ulama-ulama Betawi khususnya. Bagaimana bikin maulid sampai segitu banyak ya di majelis-majelis taklim, karena mereka ingin menghadirkan terus baginda Rasulullah. Kalau ada baginda Rasulullah maka terjadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah nggak bakal datangin siksaan kalau ada engkau ya Muhammad di tempat itu. Saya terkagum-kagum dengan ulama-ulama Betawi khususnya, yang mereka begitu memberikan gelora. Walaupun ente cuman majlis taklim, walaupun cuman musola, walaupun di rumah bikin maulid. Di Betawi mana ada yang kegiatan yang nggak pakai maulid? Betul. Cerek doang yang nggak pakai maulid dulu. Artinya dia menjadi aman. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Betul. Ente baca istighfar terus aman. Jadi nggak pantas umat Nabi Muhammad sedikit pun menyiapkan ruang di dalam hatinya untuk takut kepada makhluk. Nggak pantas. Artinya bencana akan tertahan dengan zikirnya orang-orang soleh. Seperti itu Begitu Kiai. Yang Allah janjikan. Begitu yang Allah sampaikan. Luar biasa sekali. Kembali ke Ustadz Fikri berkaitan dengan berbaik sangka. Mohon dijelaskan kepada kami bagaimanakah tahapan atau ilmu tentang berbaik sangka kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah tadi apa yang disampaikan Kiai Haji Syarif Ahmad Najih. Pentingnya majelis-majelis ilmu, pentingnya majelis-majelis zikir. Bukan cuma sekedar penting, lebih terpenting lagi adalah semangat kita untuk menghadiri majelis-majelis tersebut. Karena biar bagaimanapun ilmu itu sangat penting saudara. Untuk kemudian punya sifat husnuzon, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan nilai-nilai keimanan, ya tentu adanya di majelis-majelis ilmu. Tapi begini, tadi saya katakan bahwa orang yang beriman dia punya keyakinan bahwa apa saja yang terjadi di alam semesta ini bukan karena faktor kebetulan, enggak ada itu. Semuanya sudah takdir dan ketentuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan. Karena tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tinggal menjalani dan meyakini itu sebagai sebuah apa yang ditetapkan oleh Allah. Karenanya kalau pikiran kita ke sana, maka husnuzon,
Itu pentingnya. Kadang-kadang kita dikasih cobaan bukan husnuzon, malah salah sangka. Ah, payah Tuhan, gua rajin sembahyang rejeki mencret. Ini nih. Saudara, tadi di awal saya katakan bahwa itulah kualitas iman mau ditingkatkan, diuji. Orang yang naik kelas lewat ujian, kualitas iman kita makin kinclong, makin terasa kalau ujian, musibah, masalah datang menimpa. Wallahu a'lam. Baik, barangkali pertanyaan yang terakhir kepada Kiai mungkin bisa dijawab secara singkat. Secara tabiat atau sunatullah, dalam penciptaannya bumi memang terdiri dari kerak-kerak yang setiap saat tentu saja dalam pergerakannya menyebabkan potensi bencana. Bagaimanakah memahami bahwa gempa dan sebagainya adalah gejala alam atau teguran Allah? Kalau kita berkeyakinan bahwa semua makhluk tunduk kepada Allah, walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiun alim. Semua milik Allah yang menetap di waktu malam, di waktu siang, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka gejala itu adalah sebuah ikhtiar manusia yang berusaha untuk kemudian memanfaatkan akal yang mereka punya, menganalisa kejadian yang terjadi. Tetapi menurut Al-Quran semua by design dari Allah, semua perintah dari Allah. Jadi kalau akalmu hanya mampu menganalisa kan pergerakan, tapi engkau tidak kemudian bisa menghentikan itu, paling mengantisipasi. Jepang kayak apa hebatnya, tapi mereka cuma mengantisipasi gimana kalau gempa, bikinlah sebuah tempat untuk paling selamat. Tapi menghentikan gempa itu mereka nggak ada yang bisa, akal terbatas. Dan Al-Quran memberitahukan itu. Maka yang memiliki bumi dan semesta raya ini adalah Allah. Dia yang mengatur semuanya. Jadi analisa itu hanya sampai di analisa. Kalau engkau ingin keluar dari sebuah petaka, dari berbagai bencana, maka kata kuncinya satu, wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dia Allah, wa annahu huwa amata wa ahya. Dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Everything fine. Masya Allah. English speaking dikit terakhir. You're right. Luar biasa sekali, pada intinya bahwa akal yang sempurna dan akal yang paling selamat adalah akal yang dibimbing oleh Allah. Insya Allah kita termasuk yang mendapatkan bimbingan dari Allah, di mana setiap saat kita menghadapi fenomena-fenomena ujian, ternyata ujungnya adalah Allah ingin mengetahui seberapa tinggi dan seberapa besar kualitas ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan live ini, Anda bisa menyaksikannya melalui kanal YouTube di Religion. Agung Isul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian berbahagia, mari kita akhiri majelis ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya rabbana innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ilahana, dari mimbar mulia ini, mewakili semua anak negeri ini, kami meminta, kami berharap, kami mengemis kepadamu ya Allah. Selesaikan segala petaka dan musibah, hilangkan segala wabah dari negeri ini. Kami ingin menyongsong Ramadan dengan suasana yang indah. Ilahana, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim, semua dalam genggaman-Mu, semua tunduk kepadamu. Dan kami meminta kepadamu ya Rabb, berikan keberkahan buat negeri ini, berikan keberkahan buat negeri ini ya Rabbana. Bila ada salah dan kekeliruan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami, lalu bimbing kami ya Allah untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.